Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Sina dalam kitab An-Najat, bahwasanya manusia berbeda dengan binatang. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mengatur urusan-urusannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, hukum harus dibangun oleh seorang nabi karena hukum berfungsi sebagai pengadili kepentingan diri sendiri yang berlebihan dari orang banyak. Dengan demikian, hanya seorang nabi dengan ketajaman akal dan kemampuan imajinasinya yang mampu mencapai hal ini. Mutahari mendefinisikan nabi sebagai seseorang yang memperoleh wahyu dari Allah melalui berbagai cara. Misalnya, melalui mimpi atau perantara seperti malaikat. Kemudian, dalam hati seorang nabi merasakan adanya perintah yang datang dari Allah untuk membimbing umat manusia. Bagi Mutahari, wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada para nabi merupakan perantara antara Tuhan dan manusia yang terpilih. Karena pada saat itu manusia belum sampai kepada fase pengetahuan yang belum memiliki literatur yang cukup untuk dikonsumsi oleh manusia. Sehingga belum ada manusia yang ahli dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya untuk mampu melakukan perintah-perintah Tuhan kecuali Nabi. Selain itu, tugas Nabi menurut Mutahari yakni menyerukan perintah Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, membangkitkan semangat ke arah pembaharuan, dan mengorganisir segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia, serta menyuruhkan mereka untuk beriman kepada Tuhan dan segala kekuasaannya. Di antaranya pembaharuan, kedamaian, kasih sayang, kejujuran, kebenaran, dan perbuatan yang baik lainnya. Mutahari mendefinisikan istilah Rasul sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan dan melakukan segala perintah di dunia ini. Hanya dalam bentuk pertama, mereka yang menerima pesan dari Allah disebut Rasul dan Nabi. Dengan demikian, term Rasul yang terdapat dalam Al-Quran adalah para nabi dan juga istilah lain yang diperuntukkan kepada nabi. Para nabi yang diutus Allah di muka bumi ini pasti memiliki misi. Para filosof dan pemikir lainnya tentu memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan diutusnya para nabi ke dunia ini dan kaitannya dengan misi nabi. Dalam pandangan Mutahari, tujuan dan misi Nabi adalah untuk menuntun dan membawa umat manusia menuju kebahagiaan, keamanan, kebaikan, dan kemakmuran. Tidak diragukan lagi bahwa para nabi diangkat untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan menyelamatkan jiwa mereka sampai mereka bahagia dan bebas. Menurut Mutahari, semua masalah ini secara langsung atau tidak langsung diatur dalam Al-Quran. Singkatnya, ada dua konsep yang dijelaskan oleh Mutahari terkait tujuan Nabi. Konsep pertama merupakan pengenalan akan Tuhan dan pendekatan diri. Dan konsep kedua merupakan pemeliharaan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat manusia. Menurut Mutahari, tujuan utama para nabi adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, Mutahari menjelaskan bahwa menegakkan keadilan juga merupakan tujuan utama dari misi kenabian. Selanjutnya, pandangan Mutahari tentang kenabian terangkum dalam pemikirannya tentang tauhid teoritis dan tauhid praktis. Dengan mengajak manusia kepada Allah, mengenalnya, dan mendekatkan diri kepadanya, manusia akan menemukan tauhid teoritis dan tauhid
praktis pribadi. Tetapi membela keadilan dalam masyarakat berarti membangun monopolitisme praktis yang bersifat sosial. Mutahari menjelaskan bahwa tauhid teoritis dan tauhid praktis pribadi adalah tugas para nubuat tentang kehidupan dan kebahagiaan di kemudian hari. Para nabi prihatin dengan konsep spiritual dan subjektif yang membimbing orang untuk mempersiapkan kebahagiaan masa depan. Konsep ini juga menjadi syarat utama pelaksanaan konsep kedua, yaitu terpeliharanya keadilan sosial. Karena kesempurnaan manusia terdiri dari perpindahan dari aku ke kita. Perubahan seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa individualisme teoritis dan praktis. Selain menjelaskan konsep individu, tauhid teoritis dan tauhid praktis, Mutahari juga menjelaskan bagaimana menjaga keadilan sosial, yang juga berarti memelihara tauhid praktis sosial. Dalam pandangan Mutahari, tujuan tauhid sosial berkaitan dengan kesejahteraan manusia di dunia. Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Maka Nabi menaruh perhatiannya pada keadilan, kesetaraan, dan penolakan penindasan dan diskriminasi. Nilai-nilai sosial seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi, serta nilai-nilai sosial seperti kedermawanan, pengampunan, kebajikan, dan sedekah merupakan awal dan alat untuk mencapai kesempurnaan. Berdasarkan penjelasan Mutahari terkait kenabian dan tujuannya, ia menjelaskan bahwa para nabi memiliki karakteristiknya, di antaranya adalah mujizat, yaitu kekuatan supranatural yang terdapat dalam diri Nabi, merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap utusannya dan tidak didapatkan oleh manusia biasa. Kekuatan tersebut diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk menunjukkan perbedaannya dengan manusia biasa. Selain itu, kekuatan supranatural yang terdapat dalam diri Nabi merupakan alat untuk menyebarkan tujuan-tujuannya. Salah satunya adalah perintah Allah kepada umat manusia. Al-Quran menyebutkan mujizat yang dimiliki oleh para nabi adalah kehendak Allah sebagai tanda kenabian. Hal ini didasarkan bahwa nabi yang diutus oleh Allah di setiap zaman, umat manusia meminta mujizat para nabi yang diberikan oleh Allah sebagai tanda bukti bahwa dirinya nabi. Dalam hal ini, Mutahari menyatakan hal tersebut beralasan logis, karena ketika nabi tidak memiliki mujizat, maka manusia tidak akan pernah ada yang percaya kepada nabi dan segala kebenaran yang terdapat dalam misinya. Mujizat yang terdapat dalam diri nabi tidak ditunjukkan kepada umat manusia secara sembarangan. Nabi tentu menolak permintaan tersebut, karena jika suatu permintaan dibuat dalam kerangka sebuah tawar-menawar dan manusia menyatakan kepada Nabi bahwa mereka akan mengikuti keyakinan jika Nabi memiliki mujizat, maka Nabi akan menolak permintaan tersebut dan mengabaikannya. Hal ini telah dijelaskan berulang kali oleh Al-Quran terkait mujizat Nabi. Sebagai contoh, menghidupkan orang mati, membelah lautan, merubah tongkat bisa menjadi ular, meramalkan masa depan, dan lain sebagainya. Mujizat yang dimiliki oleh Nabi merupakan tanda yang membedakan derajat dirinya dengan para pemikir dan filosof. Dalam hal ini, Al-Farabi memiliki argumentasi tersendiri untuk membedakan Nabi dengan manusia. Bagi Al-Farabi, karakteristik yang khas dalam diri Nabi adalah ketika memiliki kekuatan imajinatif yang kuat dan memungkinkan dirinya dapat berkomunikasi dengan akal aktif, baik ketika sadar maupun tidak sadar.
Dengan kekuatan imajinatif yang kuat, Nabi dapat menerima pengetahuan yang benar dan wahyu. Sedangkan bagi Al-Faghani, perbedaan yang melekat antara Nabi dengan pemikir atau filosof adalah Nabi dilindungi dari segala kesalahan. Maksum yaitu terlindungi dari kesalahan. Menurut Mutahhari, kemaksuman yang terdapat dalam diri Nabi bertujuan untuk terjaga dari kesalahan dan melakukan perbuatan dosa. Terjaganya para nabi dari perbuatan dosa merupakan hasil dari dalamnya iman para nabi dan hasil dari kekuatan intuisinya yang memungkinkan para nabi bersikap dan bertindak yang terus meningkatkan iman mereka. Pada dasarnya, nabi sama halnya dengan manusia lainnya. Mereka atau para nabi masih merasakan lapar, haus, memiliki anak, istri, dan lain sebagainya. Namun, ada perbedaan yang sangat khas antara manusia dengan nabi, yakni mujizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan sifat istimewa berupa kemaksuman. Perbedaan tersebut sangat penting dalam diri nabi untuk menjalankan misi-misinya dan tindakannya. Orang dengan kepercayaan lebih tinggi melindungi diri dari dosa, sedangkan orang dengan kepercayaan yang lebih rendah tentu saja bebas bertindak tanpa memandang apakah perbuatan itu diberkati Tuhan atau tidak. Lebih lanjut, Mutahhari menegaskan bahwa terjaganya para nabi dari segala perbuatan dosa dan kesalahan berasal dari perilaku khusus yang dimiliki oleh para nabi. Nabi terhubung dengan realitas keberadaan dari dalam dirinya sendiri. Mereka tidak bisa berbuat kesalahan karena mereka berada dalam konteks kenyataan. Pada saat yang sama, perlindungan para nabi dari dosa dan kesalahan adalah hasil dari intuisi mereka. Menurut Mutahhari, bagi nabi, sifat selanjutnya adalah nabi mendapat hidayah dari Allah. Nabi memulai perjalanan spiritualnya dari keberadaan kepada Allah dan dekat dengannya, yang berarti transformasi dari luar ke dalam. Kemudian, perpindahan tersebut berakhir dalam sebuah pemikiran yang membangkitkan dan memberikan petunjuk kepada umat manusia sesuai dengan perintah Allah. Lebih lanjut, Mutahhari menyatakan bahwa perintah Allah kepada nabi yang disebarkan kepada manusia yaitu untuk membangunkan dan mengatur kehidupan manusia yang jauh dari Allah. Nabi mengajak umat manusia agar kembali ke jalan Allah, agar manusia menemukan kedamaian, reformasi, keramahan, kejujuran, anti kekerasan, keadilan, kebenaran, kebajikan, cinta, dan menjauhkan manusia dari segala bentuk kemungkaran. Para nabi beriman kepada Allah dan tidak pernah mengabaikan misi yang diberikan kepadanya. Mereka menjalankan tugasnya dengan keikhlasan yang luar biasa. Mereka tidak memiliki tujuan lain selain untuk membimbing umat manusia seperti yang diperintahkan Allah, dan tidak mengharapkan imbalan atas misi yang mereka lakukan. Setiap nabi memiliki pesan untuk umatnya yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapinya. Ada sesuatu yang terungkap dalam setiap pesan nabi. Oleh karena itu, keikhlasan dalam salah satu ciri kenabian, dan itulah sebabnya pesan kenabian selalu lemah lembut. Mutahhari memberikan contoh atas kelemah lembutan para nabi. Salah satunya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Raja Mesir saat itu, yaitu Fir'aun, yang hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari kain wol dan bermodalkan tongkat yang terbuat dari kayu.
Nabi Musa menyuruhkan kepada semua orang yang ada di kerajaan untuk menerima pesan-pesan yang disampaikannya dan memeluk agamanya, maka kehormatan yang dimiliki kerajaan Firaun akan selalu ada dan terjaga. Namun, jika tidak menerima pesan-pesan Nabi Musa, maka semuanya akan hilang, baik harta, pemerintahan, dan kerajaannya. Mutahari menyatakan bahwa Nabi memiliki kekuatan untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan umat manusia secara konstruktif. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh Nabi tidak akan pernah merugikan dirinya maupun umat manusia. Mutahari juga menegaskan bahwa ketika ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi tetapi membawa ajaran yang mengandung unsur kehancuran, menyebabkan kelumpuhan kekuatan dan kemerosotan masyarakat, itu merupakan bukti bahwa dirinya hanyalah seorang nabi palsu. Dalam hal ini, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa untuk menganalisis tipe kepribadian dan keagamaan seorang nabi dapat dilihat dari tipe masyarakat dan budaya yang diciptakannya. Mutahari menyampaikan bahwa perjuangan Nabi merupakan perjuangan yang melawan penindasan, penyembahan berhala, mitos, kebodohan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tanda lain yang terdapat dalam diri Nabi. Kemudian, tidak ada dalam catatan sejarah maupun risalah bahwa Nabi memihak kepada umat manusia yang menyembah berhala dan kepada para penguasa yang tidak melakukan keadilan. Adapun prinsip-prinsip yang didakwahkan oleh para nabi adalah rasionalisme, monoteisme, dan keadilan. Risalah dari orang-orang yang mendakwahkan prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri yang sangat penting dan Nabi dapat diminta untuk menunjukkan mujizat yang diperoleh sebagai bukti kenabian mereka. Sedangkan jika pesan-pesan yang disampaikan mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan monoteisme, keadilan, dan memihak kepada para penguasa, maka hal tersebut bukan penanda bahwa dirinya nabi. Manusia yang diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang dibekali kekuatan supranatural, kemaksuman, memberikan petunjuk kepada manusia, kepemimpinan yang adil, berjuang menentang kepercayaan politeisme, mitos, dan para penguasa yang tidak adil. Jelas bahwa para nabi tetaplah manusia. Aktivitas-aktivitas nabi sama halnya dengan aktivitas manusia biasa seperti tidur, makan, berjalan, memiliki keturunan, dan beribadah, dan meninggal. Para nabi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan umatnya. Mutahari juga menekankan bahwa perbedaan antara nabi dan masyarakat umum adalah wahyu dan kualitas. Perbedaan inilah yang menjadikan nabi pantas untuk menjadi pemimpin umat manusia. Mutahari membagi kenabian menjadi dua kategori, yaitu minoritas dan mayoritas. Nabi minoritas merupakan nabi yang memperoleh wahyu yang berupa kitab suci dan diperintahkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia sesuai dengan perintahnya yang terdapat di dalam kitab suci tersebut. Al-Quran menyatakan bahwa para nabi yang memperoleh kitab suci ini disebut dengan ulul azmi. Banyaknya jumlah nabi yang dikategorikan ulul azmi ini tidak dijelaskan secara detail. Namun Al-Quran menjelaskan hanya sedikit nabi yang memperoleh kitab suci tersebut atau cerita-cerita para nabi utama yang disebutkan seperti Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, dan Muhammad SAW. Kategori kedua merupakan para nabi yang memperoleh wahyu dari Allah namun tidak berupa kitab suci.
melainkan perintah untuk mengajak umat manusia untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Nabi-nabi yang masuk ke dalam kategori ini merupakan nabi-nabi selain nabi utama. Membicarakan persoalan filsafat kenabian, menurut Ibnu Sina dan Murtada Mutahhari, tentu memiliki ciri khas tersendiri dari kedua pemikiran mereka. Menurut Ibnu Sina, kenabian merupakan nabi manusia yang memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah berupa intuisi ilahi. Kekuatan tersebut hanya dapat diperoleh oleh manusia yang dipilih sebagai nabi. Selain itu, intuisi ilahi tidak didapatkan oleh manusia yang tidak terpilih. Sedangkan menurut Murtada Mutahhari, nabi merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mujizat, maksum, bimbingan dari Allah, tujuan yang mulia, konstruktif, berjuang, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan memiliki wahyu berupa kitab suci. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni hanya membahas filsafat kenabian menurut Ibnu Sina dan Murtada Mutahhari. Dengan demikian, sangat diharapkan agar kalangan akademisi meneliti lebih lanjut mengenai objek kajian secara lebih luas. Demikian pembahasan kita mengenai filsafat kenabian ini. Semoga bisa memberikan kita tambahan pengetahuan yang bisa direnungi bersama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan langsung tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like jika suka, dislike jika tidak suka, berikan masukan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.